Ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga sampah, itu sebenarnya juga sebagai wujud upaya untuk kita tuh nggak lagi impor gitu kan. Apalagi kita punya nikel yang melimpah, kita punya logam tanah jarang yang hari ini perebutannya antara Cina dan Amerika gitu kan. Pemerintah selain sudah membangun beberapa kilang-kilang untuk bisa memproduksi BBM secara mandiri, pemerintah juga mulai bertransisi nih dari hilirisasi yang fosil gitu kan ke energi terbarukan. Tinggal bagaimana mau nggak pemerintah itu melepas ketergantungannya pada fosil gitu kan. Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kalau saya secara pribadi melihat arah kebijakan hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini, kita melihat bahwasanya ini ada tren positif nih. Beliau kan selalu menyebut dan selalu mengulang-ulang dalam pidatonya soal swasembada energi. Jadi kemandirian soal energi. Jadi kalau kita melihat hari ini kebijakan dari Presiden Prabowo ini terkait dengan hilirisasi energi pada khususnya, itu kita melihat ini secara konstitusional juga sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi terkait dengan frasa dikuasai oleh negara gitu kan. Sekarang kan Presiden Prabowo mulai banyak pembangunan dan program nih terkait dengan energi. Salah satunya kalau kita bicara soal energi, ada kilang refinery yang dibangun gitu kan untuk mengurangi impor BBM kita. Kita kan selama ini kan impor ya terkait BBM. Kita punya sumber minyak, tapi kita secara pengolahan kapasitas pengolahannya belum mampu gitu. Jadi kalau saya melihat hari ini bagaimana kebijakan Presiden hari ini terkait dengan hilirisasi ini sudah menunjukkan adanya usaha lah ya untuk bisa terus melakukan kebijakan-kebijakan dan pembangunan nih, khususnya bagaimana sih hilirisasi yang juga bisa menyerap masyarakat lokal dan memberikan kontribusi juga untuk pembangunan gitu. Menurut saya indikatornya kalau kita bicara energi, kita impor harusnya berkurang. Tapi hari ini kita melihat impor kita terhadap BBM, khususnya minyak, itu kan masih terus bertambah gitu kan. Artinya ini mungkin pembangunan kilang mulai dicanangkan di kepemimpinan Presiden Prabowo, cuman apakah itu bisa mampu gitu untuk bisa mengurangi nilai impor kita terhadap BBM, karena sepanjang tahun kita terus bertambah nih kebutuhan BBM kita, kebutuhan energi kita terus bertambah. Apakah dengan itu bisa juga mengurangi nilai impor kita? Karena melihat hari ini aja lifting minyak kita aja masih belum berani nih di angka 1 juta barel per day. Kalau saya melihat ini sudah ada usaha ya, ada usaha yang dilakukan di pemerintahan Presiden meskipun di 1 tahun ini. Cuman ya harus ada komitmen yang pasti dan roadmap yang jelas ya. Jadi hilirisasinya mau seperti apa, mau dibuat seperti apa, dan creation value-nya nih untuk masyarakat mau seperti apa. Itu harus jelas roadmap-nya bagi pemerintah gitu. Kalau yang paling berdampak sih yang saya lihat hari ini pemerintah selain sudah membangun beberapa kilang-kilang untuk bisa memproduksi BBM secara mandiri,
pemerintah juga mulai bertransisi nih dari hilirisasi yang fosil gitu kan ke energi terbarukan gitu kan. Sekarang pemerintah juga meskipun kemarin kebijakan energi nasional gitu target di CAN dari 23% di 2025 diturunkan rentannya 17 hingga 19% terkait dengan bauran energi terbarukan, tapi pemerintah komitmen kita lihat kemarin Presiden Prabowo mulai mau mencanangkan nih soal etanol di biodiesel nih. Nah, itu juga sebenarnya menuai pro kontra nih ya dari masyarakat, apakah bagaimana lahannya, terus bagaimana nanti kendaraannya apakah siap nih, mesin-mesin kendaraan di Indonesia ini apakah siap untuk beralih ke B20, B35 atau B50 dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ke transisi energi misalnya, kalau kita bicara hilirisasi, hari ini fokus pemerintah Prabowo itu waste to energy gitu kan. Kemarin Presiden mengeluarkan perpres terkait dengan bagaimana sampah itu bisa diolah menjadi energi listrik gitu kan. Jadi saya melihat komitmen-komitmen Pak Prabowo. Kalau dari sisi regulasi kita sudah melihat ada positif ya untuk bisa terus itu. Cuman kita harus melihat juga nih tim-tim Bapak di bawah nih apakah bisa berjalan seiringan terkait dengan kebijakan-kebijakan beliau juga. Sebenarnya bisa kalau itu sudah kita mulai mix dari fosil ke EBT gitu kan. Jadi baurannya itu seimbang gitu. Artinya sekarang yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan untuk energi terbarukan. Artinya kan kalau EBT kita kan sebenarnya melimpah, tapi pemanfaatannya ini kan belum maksimal gitu kan. Ya memang kalau bicara infrastruktur pendanaannya gitu kan. Jadi ya kalau saya melihat sebenarnya ini sudah ada usaha yang dilakukan oleh Pak Presiden terkait juga ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu sebenarnya juga sebagai wujud upaya untuk kita tuh nggak lagi impor gitu kan. Apalagi kita punya nikel yang melimpah, kita punya logam tanah jarang yang hari ini perebutannya antara Cina dan Amerika gitu kan. Kita punya sumber daya itu, cuman bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan itu, bagaimana pemerintah hari ini secara teknologi juga siap gitu kan. Jadi sebenarnya teknologi itu kan ya sangat di era yang saat ini tuh teknologi itu sangat penting gitu kan untuk segala apapun yang kita pakai semuanya menggunakan teknologi. Kita pakai HP menggunakan teknologi, HP kita juga butuh listrik dari batu bara gitu kan, semuanya kan saling berkaitan gitu kan. Jadi teknologi itu sangat penting menurut saya ya untuk apalagi kita pengembangan soal EBT. Selalu kita bicara adalah teknologinya ada enggak, untuk mengolah itu teknologinya bagaimana, kan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau saya melihat apakah hilirisasi bisa, iya bisa tidak gitu. Tergantung bagaimana hilirisasi itu juga memberikan manfaat bagi daerah. Karena kan kita berkaca pada bicara pada soal sektor-sektor pertambangan yang lain yang mungkin kita melihat semua kewenangan itu ada di pusat gitu kan. Daerah itu hanya menjadi pengawas atau penonton, oh daerah saya punya nikel, tapi daerah itu tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari daerah-daerah yang nggak berpenghasilan. Sebenarnya itu bisa
ia memberikan sumbangsih kepada daerah juga bisa tidak, tergantung bagaimana tata kelolanya gitu terkait dengan hilirisasi. Apakah akan memberikan manfaat besar atau hanya daerah itu hanya menjadi penonton gitu kan. Karena kita lihat Kalimantan Timur daerah penghasil energi, tapi secara tingkat kemiskinan dia tinggi, 8% ke atas daripada daerah-daerah yang lain atau daerah yang nggak punya sumber daya alamnya gitu. Iya, karena tadi kita balik lagi, apakah APBN kita cukup untuk mendanai itu semua? Artinya kita juga butuh peran-peran BUMN dan peran-peran swasta nih untuk bisa mengembangkan itu. Karena kan kalau semuanya dibebankan ke APBN, kayaknya Pak Purbaya juga nggak sepakat gitu kan. Masa semuanya harus APBN gitu kan. Kita juga udah ngasih nih ke BUMN penyertaan modal gitu kan. Nah, bagaimana BUMN dan swasta ini juga ikut berinvestasi gitu untuk hilirisasi energi di Indonesia. Kalau sungguh-sungguh saya rasa belum ya. Karena kalau kita melihat tadi kebijakan energi nasional terkait bauran energi aja, kita dari 23% diturunkan menjadi rentang. Jadi nggak berani nih kita bilang, oke, kita 2030 bisa capai 25% misalnya. Kita sendiri aja, pemerintah aja nggak berani bicara soal berapa targetnya. Tapi mereka hanya kasih rentang nih, 17 hingga 19% di 2030 gitu kan. Kebijakan PPKN yang terbaru terkait dengan bauran energi terbarukan atau kita bicaranya pengembangan energi hijau gitu. Artinya kalau kita melihat kebijakan regulasinya aja masih dirubah sama pemerintah, artinya pemerintah sebenarnya kemarin serius nggak sih bicara soal EBT atau cuman ikut-ikutan tren global aja hari ini soal bicara climate change, terus bicara soal transisi energi. Karena kalau bicara seriusan, kita harusnya secara regulasi target ya harus jangan kasih rentang gitu loh, harus pasti berapa nih. Terus apa aja yang perlu dikurangi nih dari energi-energi fosil atau yang gimana bisa rendah emisi gitu. Kalau ada kemampuan, ada, karena sumber daya kita melimpah ya. Kita punya panas bumi, kita punya angin, kita punya tenaga surya, mikrohidro, dan sebagainya. Tapi tinggal bagaimana mau nggak pemerintah itu melepas ketergantungannya pada fosil gitu kan. Karena ya memang hari ini kita melihat beberapa misalnya pembangkit listrik sudah dibangun di sini, tapi tetap itu masih kurang ya untuk membangun transisi yang energi yang hijau itu. Jadi ya bisa, tapi untuk meninggalkan fosil ini juga masih berat gitu ya pemerintah. Ya, saya sepakat bahwasanya hilirisasi itu nggak cuma soal bicara ekonomi, tapi juga bicara kedaulatan. Bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah sumber daya alam itu juga secara makmurnya juga mendapatkan dari itu gitu kan, dari hilirisasi di daerahnya yang punya sumber daya alam. Jangan hanya jadi penonton seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kita menganut sistem desentralisasi pembagian kewenangan, tapi kita melihat kewenangan perizinan segala macam setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, terus revisi Undang-Undang Minerba yang kemarin ada juga memasukkan soal organisasi masyarakat yang kontroversial itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam gitu kan. Rezim sekarang itu sudah menarik kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat gitu. Artinya ya kalau sudah seperti itu, pusat juga harus adil kepada daerah. Jangan cuman hanya sumber daya alam itu
udah mereka ambil mereka ini, tapi kesejahteraan masyarakatnya di daerahnya itu nggak difikirkan juga gitu kan. Oke lah kalau misalnya kita ada CSR perusahaan dan lain, tapi kan itu nggak bisa menutupi apa yang mereka udah ambil nih dari daerah itu kan. Paling CSR itu hanya berapa persen sih dari pendapatan mereka sudah mengambil dari sumber daya alamnya itu. Kalau harapan saya, pemerintah itu jangan hanya mengambil sumber daya alam dari daerah itu, tapi juga pemerintah harus bisa secara adil membangun infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tapi juga di daerah-daerah penghasil sumber daya alam itu. Jadi Indonesia jangan sampai ada ketimpangan. Kita lihat Papua, daerah yang kaya sumber daya alam, tapi miskin masyarakatnya. Jangan sampai di Sulawesi, dia kaya akan nikel, sumber daya alam, logam tanah jarang, tapi masyarakatnya juga miskin. Jadi pemerintah juga harus adil, harus bijak dalam tata kelola sumber daya alam dan dalam mencanangkan program hilirisasi ini.